Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, sahabat media serta sahabat-sahabat YouTuber serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Semoga kita selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ayah Sadam akan mengangkat kisah cahaya biji tasbih bertemu penunggu alas jati. Marilah kita simak sama-sama kisahnya penunggu alas jati bertemu dengan cahaya biji tasbih. Saat itu malam hari digegerkan dengan adanya cahaya. Yang dimaksud cahaya itu adalah sebuah biji tasbih yang melayang di atas awan-awan seperti yang Anda lihat di video ini, seperti kayak lampu terlihat jarak jauh seperti ini. Perbedaannya dulu saat itu cahaya itu bisa mengeluarkan cahaya lebih jauh seperti kayak layaknya jatuhnya bintang atau senter yang sedang menerangi tempat. Keluar cahaya, dia terbang di satu tempat. Kebetulan saat itu disaksikan banyak penduduk. Awalnya cuma satu orang. Lama-lama hari-hari yang lain ada yang mengetahui juga, sehingga orang-orang tersebut penasaran. Pada saat-saat tertentu yang pernah dia lihat, dia diam-diam menyelinap dengan beberapa penduduk yang ada di situ yang karena penasaran. Tak lama kemudian, karena memang lokasinya ada di hutan jati. Hutan jati itu yang dikenal adalah tempat di mana kata penduduk adalah tempat angker. Saat itulah mereka beramai-ramai, diam-diam membagi tempat di suatu tempat di mana keberadaan cahaya itu ada. Pada saat itu mereka dikagetkan pula adanya suara kencang sekali, seperti suara pohon-pohon cabang-cabang yang kena angin. Padahal pohon itu tenang, tidak ada angin, tidak ada gerakan. Suaranya seperti itu. Karena di situ terdapat hutan jati, pohon-pohonnya cuma pohon jati saja. Mereka ada yang ketakutan, mereka ada yang bertahan berbisik-bisik, sebagian mereka menghindar pulang. Tak lama kemudian ada beberapa orang menyaksikan sosok penunggu alas jati tadi yang sebelumnya pernah diceritakan penduduk setempat bahwa di situ adalah ada penunggunya, wujudnya nenek-nenek yang dia selalu terbang dari satu pohon ke pohon lain. Banyak yang menyaksikan, bukan orang satu saja, karena memang di situ adalah tempat di mana ada jalan setapak di tengah hutan jati tadi. Kebiasaan mereka suka melalui jalan setapak itu. Tapi pada saat adanya katanya penunggu yang dikatakan tadi nenek yang suka terbang hingga dari pohon satu ke pohon lain, keadaannya jadi beda. Jarang orang melalui jalan setapak itu. Hanya orang-orang tertentu yang masih berani melewati jalan itu. Pas hari-hari kemudian, hari lain, dikejutkan lagi. Itu kebetulan jam tengah malam. Ada salah satu warga mendengarkan keributan yang ada dekat
pohon jati tadi. Kebetulan di situ ada beberapa rumah penduduk yang dekat pohon jati yang di hutan. Bahwa suara suara ribut tadi, seolah-olah kayak ada dua makhluk yang sedang berantem begitu. Adanya di ranting-ranting pohon rindang, yaitu pohon jati tadi. Karena saking penasarannya, penduduk yang tadi melihat beberapa orang kompak dengan kawan-kawannya membawa lampu senter. Saking penasarannya mereka datangi di situ. Itu hanya orang-orang yang berani saja. Ternyata mengelihat sekelebat penunggu alas jati itu adalah yang menyerupai nenek-nenek tadi, yang sudah beberapa orang diketahui telah melihat dia aslinya seperti itu, sehingga banyak penduduk yang nggak berani melalui jalan setapak tadi. Nggak lama kemudian, di belakang yang tadi nenek-nenek yang terbang melayang di pepohonan, ada cahaya mengarah ke si nenek itu, sehingga mereka terjadi kejar-kejaran. Nah, disitulah penduduk ada penambahan pengetahuan. Cahaya apakah itu? Terang sekali, dia mengarahkan ke si nenek itu, dikejar-kejar. Itu satu lagi si penduduk tadi, jangan-jangan dia lagi berantem, pantesan tadi rame banget. Mereka ada yang melihat terlalu serius, ada yang berbisik-bisik, wah, ini serem banget nih, seru nih. Yang satu lagi, yang satu bilang serem, yang satu seru. Itu lihat tuh, no. Yang satu lagi, diam. Tak ketahuan dia loh. Kita perhatikan aja, kata satunya lagi. Begitu si nenek turun dari pohon ke bumi, cahaya itu ikut turun, langsung arahkan ke si nenek tadi. Si nenek mengeluarkan suara, "Kamu ini siapa? Jangan ganggu saya. Saya di sini rumahnya. Di sini sayalah penunggu hutan jati." Tiba-tiba si cahaya tadi langsung berubah wujud. Sosok biji tasbih yang besar berwarna hijau mengeluarkan cahaya, berbicara dengan si nenek tadi. Kata si tasbih tadi, "Apa misi Anda ada di daerah sini?" Kata si tasbih tadi. Si nenek bilang, "Saya lebih suka di sini. Disinilah tempat di mana saya bermain sekaligus tempat tinggal." Sambil ngomong, sambil ngekek, seakan tidak ada beban, sambil ketawa-ketawa si nenek itu. Lantas si biji tasbih itu melontarkan pembicaraan lagi. "Nek, di sini kebetulan ini jalan setapak buat dilalui orang. Sekalipun mereka tidak tahu lingkungan sini siapa saya, tapi saya telah mengetahui bahwa dengan adanya diketahui penunggu alas jati ini, mereka nggak boleh lewat sini sekalipun siang." Sunono langsung ketawa-ketawa lagi sambil berbicara, aku senang mereka nggak berani ke sini. Jadi saya leluasa bisa terbang kemana aja. Disinilah lokasi saya, kekuasaan saya, daerah kekuasaan saya," kata si nenek tadi. Lantas si tasbih itu melontarkan pembicaraan lagi. "Lebih baik nenek pindah dari tempat sini karena akan membahayakan penduduk yang selalu lalu lalang
jalan setapak ini, kata si Tasbih tadi. Si nenek tertawa sambil menggeram marah. Apa? Kenapa saya nggak boleh ada di sini? Saya bebas di sini. Terus si Tasbih tadi mengatakan, karena dengan adanya wujud Anda, mereka ketakutan melewati jalan setapak ini. Si nenek langsung ketawa-ketawa lagi. Aku suka manusia takut dengan adanya saya. Biarin saja, kata si nenek. Terus si bisi Tasbih mengatakan kembali, kalau misalnya tidak mau pindah akan saya paksakan. Kasihan mereka, ini jalan setapak, jalan satu-satunya untuk bolak-balik manusia. Sehingga itu terjadi adu mulut, lantas mereka kejar-kejaran lagi, udah menghilang. Terus warga langsung pada pulang karena dia menghilang berdua. Singkat kata, pada saat ada seseorang yang dengan katakanlah orang pendatang yang sedang melewati pohon itu, sebetulnya sebelum masuk dia pingsan. Terus semua penduduk sekalipun nggak kenal siapa dia tolongin, panggil orang yang ahli agama. Nggak lama kemudian dia siuman, ditanya, "Nah, kamu kayaknya bukan penduduk sini deh. Kenapa bisa pingsan?" Setelah dia minum air doa, dia berbicara, "Saya sebetulnya mau ke kampung seberang. Katanya di sini lebih cepat jalan setapak sini yang ada di pohon apa namanya alas jati katanya ya," kata si anak itu tadi yang habis pingsan. Terus salah satu warga tadi mengatakan, betul, memang di sini kan daerah angker, selama ini kan orang nggak berani melalui lewat sini. Apakah Anda pernah mendengar? Kata si pemuda itu, enggak, saya nggak ngerti karena saya kan bukan orang sini. Terus kata orang pintar, ini ada hubungan dengan itu deh, kamu tadi pingsan. Bisa inget-inget nggak sebelum pingsan kenapa? Dia sempat diam sejenak, tiba-tiba dia langsung memberikan keterangan. Tadi sekelebat sih saya ngeliat nenek-nenek, pas lagi lewat dia ada di depan saya. Jadi kita lawan arah gitu. Begitu dia udah deket dengan saya, dia menghilang. Udah di situ saya lupa. Tiba-tiba ya itu tadi saya pingsan. Terus orang-orang yang ada di sini, yang ada di lingkungan situ, yang kebetulan menyaksikan si anak yang bekas pingsan tadi mengatakan, betul juga, jangan-jangan dia diganggu si nenek tadi karena dia melihat nenek. Terus mereka berbisik-bisik satu sama lain, betul deh, kayaknya benar, kata gitu. Lantas si orang pintar itu memberikan keterangan, memang betul, ini tidak lepas dari bangsa jin yang punya peranan nenek-nenek yang kerjanya iseng. Barang siapa yang melewati jalan setapak di hutan jati ini pasti akan diisengin sama dia, karena ini merasa lokasi dia punya. Dia merasa kalau ada orang lewat, katakanlah merasa terganggu seperti itu. Lantas ada salah satu penduduk yang jeletuk sama orang yang pintar tadi, "Pak, solusinya gimana Pak? Ini kan jalan bagus Pak, buat jalan pintas yang supaya bisa deket ke kampung seberang." Kata yang orang pintar, memang alangkah baiknya memang dia harus dipindahkan ke tempat yang jauh dari lingkungan di mana tidak dilalui orang atau tidak ditempatkan orang. Terus bagaimana Pak? Kata salah satu penduduk lagi. Coba rempuk pendapat dulu sama warga. Kalau nanti udah siap,
Insya Allah saya akan bantu mengusirnya. Kan saya jauhkan dari lingkungan di mana ada tempat tinggal penduduk supaya jauh dari situ. Singkat kata, lagi ngobrol-ngobrol, cahaya datang. Yes. Ternyata cahaya itu sedang mengejar si nenek-nenek yang dikatakan penunggu alas jati. Terjadilah di situ kejar-kejaran sangat serius. Ada di pohon jati tadi, ada beberapa orang mengejar, menyaksikan yang kebetulan memang berani dan penasaran. Nah, di situ orang yang pintar tadi habis membantu orang yang kesurupan, kebetulan ada di situ. Dia langsung mengejar karena dia paham sedikit tentang masalah kedua makhluk tadi, yang satu keluar cahaya, yang satu dari si nenek-nenek. Si orang pintar itu sudah memiliki jawaban bahwa cahaya biji tasbih bukan cahaya biji tasbih sembarangan. Ini yang akan menolong kita, kata si orang pintar itu kepada penduduk. Kita lihat aja, kata orang pintar itu. Gak lama kemudian cahaya biji tasbih itu turun ke bawah. Dia berubah menjadi manusia. Wujudnya, berpakaiannya seperti orang alim dengan pakaian lengkap, baju muslim, mengenakan peci dan sarung. Nah, cahaya tadi dengan si nenek berhadapan. Gak lama kemudian, yang tadinya hanya kelihatan biji tasbih, dia berubah jadi ustadz dan langsung mengeluarkan cahaya dari telapak tangannya diarahkan ke si nenek tadi. Si nenek langsung kabur dalam kondisi terbakar sambil teriak-teriak. Kata penduduk, jangan-jangan dia kebakar kepanasan makanya teriak-teriak kali ya. Semua berbisik-bisik penduduk-penduduk yang di situ yang memang kebetulan menyaksikan, mengikuti orang pintar tadi. Begitu si nenek itu udah nggak terlihat dalam kondisi kebakar, dia menghilang. Lantas si orang pintar itu, terjadilah dialog dengan yang tadi salah satu cahaya biji tasbih berkenalan dengan orang pintar tadi itu. Singkat kata, pembicaraan itu intisarinya adalah bahwasanya biji tasbih itu adalah sosok manusia sederhana yang alim dan bijaksana, berhati sangat mulia.